Bayangkan, ribuan tahun lalu, manusia sudah bisa memprediksi kapan bulan baru akan muncul, bahkan tanpa teleskop modern. Tapi, ironisnya, di zaman sekarang, dengan teknologi canggih, kita masih sering berbeda menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri. Kenapa bisa begitu? Apakah ini soal agama, atau justru soal metode perhitungan yang sudah ada sejak peradaban kuno? Hisab, metode perhitungan astronomi untuk menentukan posisi bulan dan matahari, khususnya untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriah, tanpa harus melihat langsung hilal. Jauh sebelum itu, perhitungan posisi bulan dan matahari sudah dilakukan oleh peradaban kuno seperti Babilonia dan Mesir. Mereka mengamati langit untuk menentukan musim, panen, dan ritual keagamaan. Lalu berkembang di Yunani melalui tokoh seperti Hipparchus dan Ptolemy yang mulai membuat model matematis pergerakan benda langit. Namun puncak perkembangan hisab terjadi di dunia Islam ketika para ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni dan Al-Khwarizmi menyempurnakan perhitungan astronomi dengan matematika yang lebih akurat. Dari sinilah, hisab mulai digunakan untuk menentukan waktu salat, arah kiblat, hingga awal bulan Hijriah. Dalam Islam, ada dua metode utama menentukan awal bulan. Ruqyat melihat langsung hilal bulan sabit pertama. Hisab menghitung posisi bulan secara matematis. Hadis Nabi menyebut, berpuasalah kamu karena melihat hilal. Inilah yang menjadi dasar metode ruqyat. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, muncul pertanyaan, kalau kita sudah bisa menghitung dengan akurat, apakah masih perlu melihat? Disinilah perbedaan mulai muncul. Karena dalam hisab sendiri, ternyata tidak hanya satu metode. Ada hisab hakiki, hisab wujudul hilal, hisab imkan ruqyat, dan perbedaan kecil dalam kriteria ini bisa membuat hasilnya berbeda satu hari. Di Indonesia, perdebatan ini mulai terlihat sejak awal abad ke-20. Salah satu organisasi yang konsisten menggunakan hisab adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal, yaitu selama bulan sudah wujud di atas ufuk, meskipun tipis, maka dianggap sudah masuk bulan baru. Dan selama puluhan tahun, itulah metode yang dipegang teguh oleh Muhammadiyah. Namun dunia berubah. Ilmu astronomi semakin presisi, perhitungan semakin akurat, hingga hitungan detik. Dan muncul satu pertanyaan besar. Kalau kita bisa tahu kapan bulan lahir secara pasti di seluruh dunia, kenapa kita masih bergantung pada batas ufuk di satu tempat saja? Disinilah konsep ijtimak menjadi pusat perhatian. Ijtimak adalah momen ketika bulan dan matahari berada pada satu garis lurus, sebuah titik pasti yang tidak dipengaruhi lokasi, cuaca, atau pengamatan manusia. Peristiwa ini selalu terjadi sekali dalam sebulan yang menandakan pergantian bulan baru. Satu momen untuk seluruh dunia. Ijtimak yang terjadi pada hari itu belum tentu hilal akan terlihat pada waktu maghrib. Kami akan memberikan analogi sederhana. Bayangkan, bulan itu seperti pelari yang sedang menunggu di garis start, dan ijtimak adalah momen ketika pelari itu resmi start. Kalau pelari sudah start sebelum tengah malam, artinya saat hari baru dimulai. Dia sudah berlari, maka keesokan harinya dianggap sebagai hari pertama bulan baru. Karena secara waktu, bulan itu sudah lahir lebih dulu. Sekarang bayangkan situasi lain. Matahari sudah terbenam, hari sudah berganti menurut kalender Hijriah. Tapi, pelari tadi belum start. Karena ijtimak baru terjadi setelah maghrib. Artinya apa? Saat matahari terbenam, bulan masih di bawah garis ufuk. Atau dalam bahasa astronomi, ketinggian hilal negatif. Dengan kata lain, bulan belum muncul sama sekali di langit. Penonton pun bilang,
kami belum melihat siapapun lewat. Maka, menurut Rukyat, besok belum bulan baru. Harus tambah 1 hari lagi. Jadi sebenarnya, bukan siapa yang benar atau salah, tapi ini soal sudut pandang. Hisab melihat dari kapan perlombaan dimulai. Rukyat melihat dari apakah pelarinya sudah terlihat. Yang satu percaya pada waktu, yang satu percaya pada penglihatan. Dan di antara keduanya, kita belajar bahwa langit bisa dibaca dengan 2 cara yang berbeda. Kalau kita melihat ke seluruh dunia, perbedaan antara hisab dan rukyat ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia Islam. Di negara seperti Arab Saudi, penentuan awal bulan masih sangat bergantung pada rukyat. Setiap menjelang Ramadan atau Idul Fitri, orang-orang naik ke tempat tinggi, gurun, bahkan observatorium untuk satu tujuan, melihat hilal. Menariknya, meskipun teknologi sudah canggih, kesaksian mata manusia tetap menjadi penentu utama. Karena bagi mereka, melihat hilal bukan hanya soal ilmu, tapi juga bagian dari tradisi dan syariat. Beberapa negara lain, seperti Malaysia dan Indonesia, mulai menggunakan pendekatan gabungan. Hisab digunakan untuk memprediksi, rukyat digunakan untuk konfirmasi. Disinilah muncul istilah imkan rukyat. Artinya, hilal harus secara perhitungan mungkin terlihat, baru kemudian dicoba dibuktikan dengan pengamatan. Sementara itu, beberapa komunitas Muslim di negara seperti Turki cenderung lebih mengandalkan hisab. Mereka menggunakan perhitungan astronomi modern untuk menyusun kalender Hijriah jauh hari sebelumnya, tanpa harus menunggu pengamatan hilal, tanpa bergantung cuaca. Semua sudah bisa dipastikan, bahkan bertahun-tahun ke depan. Akibatnya, satu dunia Islam bisa memulai Ramadan di hari yang berbeda. Di satu negara sudah puasa, di negara lain masih belum. Di satu tempat sudah Idul Fitri, di tempat lain masih berpuasa. Dan ini bukan karena perpecahan, tapi karena setiap negara memilih cara membaca langit yang berbeda. Sekarang pertanyaannya, bagaimana 100 tahun ke depan dengan teknologi seperti satelit observasi bulan, simulasi, data, astronomi, super presisi? Secara teori, kita bisa menentukan awal bulan hingga ribuan tahun ke depan dengan sangat akurat. Bahkan, kalender Hijriah global yang seragam bukan lagi hal mustahil. Muhammadiyah kemudian mulai mendorong gagasan besar kalender Hijriah global tunggal. Sebuah sistem di mana awal bulan tidak lagi ditentukan oleh apakah hilal terlihat di suatu daerah, tetapi oleh satu perhitungan global. Kapan ijtima terjadi dan apakah secara astronomis memungkinkan memulai hari baru di dunia. Bayangkan, di Indonesia, Arab Saudi, hingga Amerika, semua umat Islam memulai puasa dan lebaran di hari yang sama. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi kebingungan. Satu kalender untuk satu umat. Namun, perubahan ini tidak sederhana, karena bagi sebagian umat, melihat hilal bukan sekadar metode, tetapi bagian dari sunnah, bagian dari tradisi yang telah hidup selama berabad-abad. Namun, perubahan ini tidak sederhana, karena bagi sebagian umat, melihat hilal bukan sekadar metode, tetapi bagian dari sunnah, bagian dari tradisi yang telah hidup selama berabad-abad. Langitnya sama, bulannya juga sama, tapi cara kita memahaminya yang berbeda. Dan mungkin perbedaan itu bukan untuk disatukan sepenuhnya, melainkan untuk mengingatkan bahwa bahkan dalam satu keyakinan, manusia tetap punya cara berpikir yang beragam. Dan mungkin keduanya sama-sama benar,
hanya berbeda cara membaca tanda-tanda semesta.